Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan ke-10 tahun 2024. Kami berasal dari Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB. Kali ini kami akan melakukan praktik coaching bersama dua rekan saya. Saya sendiri Yuyu Sudarmini berasal dari SMA N 1 Janupri dan rekan di sebelah kanan saya Lalu Zul Ahmadi dari SD Karangtengah. dan di sebelah kiri saya. Samsul Hadi dari SMA 1 Kopar. Baik, selamat menyaksikan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Yuyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Samsul. Gimana kabarnya hari ini Bu Yuyu? Alhamdulillah baik seperti yang Pak Samsul lihat. Oh iya. Jadi pertemuan kita hari ini Bu Yuyu, kita akan melakukan diskusi terkait dengan supervisi akademik. Di supervisi akademik ini nanti kita akan menerapkan tentang teknik coaching, gitu kan? Jadi nanti untuk penerapan coaching ini dalam supervisi akademik, tentu Bu Yuyu selaku sebagai coach dan tentu nanti Bu Yuyu ada teman satunya dari KUSI, gitu kan, untuk menceritakan permasalahan terkait dengan apa yang dialami oleh rekannya. Jadi dalam tujuan coaching kali ini tentulah kita memiliki sebuah tujuan Bu ya. Nah kira-kira di dalam percakapannya nanti, karena pada saat ini saya selaku sebagai observer atau sebagai pengamat tentu akan menilai Ibu bagaimana selayaknya dan seharusnya Ibu selaku sebagai coach, sebagai pembimbing dari KUSI atau rekan sejawat yang ada masalah, tentu saya akan melihat bagaimana proses coaching itu berjalan. Tentu dalam hal ini di dalam proses coaching itu sudah tahu kan ada alur yang harus kita terapkan di sana. Ini Bapak sudah tahu. Kira-kira apa itu? Alur kita kalau kita harus gunakan dalam percakapan coaching. Oh iya. Mungkin bisa dijelaskan di Tirta itu apa saja misalnya? Tirta itu yang pertama adalah tujuan, Ya. kemudian yang itu adalah identifikasi, lalu Identifikasi. yang itu adalah rencana aksi, dan yang Aksi, BAT-nya adalah tanggung Oh jawab. iya, berarti tepat sekali Bu Yuyu, karena sudah sebagai coach tentu harus betul-betul memahami tentang alur Tirta itu, karena itu adalah salah satu teknik yang harus kita terapkan di dalam memecahkan masalah dengan mengikuti alur Tirta itu Bu Yuyu, ya kan? Nanti ketika coaching berjalan dengan selaku Ibu Yuyu sebagai coach dan teman rekan sejawat dan sebagai kursi, ada 3 potensi yang harus kita atau harus Bu Yuyu lakukan nanti dalam proses coaching itu. Nah 3 kompetensi itu mohon maaf Bu Yuyu kalau boleh Tiang yang sebutkan ya. Yang pertama itu kesadaran penuh, yang kedua yaitu tentang mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah tentu Bu Yuyu nanti akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah nanti di dalam proses coaching itu dengan 3 kompetensi, yang 3 itu kira-kira nanti Bu Yuyu akan menerapkan 3-tiganya atau beberapa poin dari yang ini. Mungkin saya akan menerapkan beberapa dari ketiga poin itu. Kira-kira di ketiga-tiganya. Hanya 2 Bapak dari 3 kompetensi tersebut. Di antara yang 2 itu apa saja Bu Yuyu? Mungkin nanti saya akan mencoba mengembangkan terkait yang poin kedua, mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga tentang bagaimana menggali pertanyaan berbobot. Oh itu ya. Nah itu memang penting sekali di dalam proses coaching itu, tentu kesadaran apa tadi Bu yang Yang pertama itu present, harus kehadiran penuh. kehadiran penuh Yang sama kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah bagaimana menggali pertanyaan yang berbobot. berbobot. Dari yang 3 itu tadi 2 yang dipilih. Ada 2. Apa salah satunya? Yang poin kedua mendengarkan aktif dan menggali pertanyaan Oh berbobot. iya. Nah, berarti itu nanti Ibu Yuyu yang harus Bu Yuyu terapkan terhadap rekan sejawatnya yang ada masalah. Tentu dari hal itu Bu Yuyu juga akan membimbingnya, gitu kan? Atau sama-sama mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh si coach itu, gitu kan? Nah, jadi satu lagi kira-kira apa
capaian yang akan kita dapatkan dari percakapan coaching itu nanti sekiranya coaching itu terlaksana gitu. Sehingga nanti saya mengamati apakah berjalan atau tidaknya coaching itu, sehingga mungkin ada pencapaian yang diharapkan dari coaching itu. Baik Bapak, karena yang saya pilih adalah dua tadi. Yang pertama adalah mendengarkan secara aktif, yang kedua adalah menggali pertanyaan berbobot. Jadi nanti saya harus berusaha mendengarkan secara aktif, mendengarkan semua permasalahan dari si coach agar saya juga bisa dapat menggali pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengarahkan si coach untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Oh iya, berarti tepat sekali Bu. Berarti seolah-olah nanti dia sendiri lah yang akan menemukan permasalahan itu dan jawaban resolusi itu. Baik Bu, dalam hal ini mungkin kita akan melaksanakan coaching. Bisa panggil temannya Bu untuk kita langsung melakukan coaching pada hari ini Bu. Bisa Bapak sebentar Bu. Silakan Bu untuk dipanggil. Mari Bapak. Saya tunggu Bu ya. Siap Bapak. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bisa saya masuk Pak? Iya, silakan Bu. Silakan. Mari Pak Zul. Silakan Bu. Ini Pak. Silakan. Sini ya. Oh ini Pak Zul Bu ya. Iya Bapak. Baiklah, langsung aja kita mulai untuk coachingnya ya. Silakan Bu sebagai coachnya. Baik, Bu Yuyu, kedatangan saya di tempat Ibu ini akan Dulu Pak. Saya selamat pagi Pak Zul, gimana kabarnya? Baik, Bu. Ya. Jadi kok saya lihat wajah Pak Zul ini sedikit berbeda daripada biasanya. Ada apa ini Pak Zul? Iya, ini permasalahan saya di sekolah dengan guru-guru di sana. Oh iya. Jadi Pak Zul sedang merasakan ada permasalahan dengan guru di tempat Pak Zul. Kira-kira apa sih tujuan Pak Zul kok ingin berbincang dengan saya terkait masalah ini? Iya, sebenarnya saya itu mencari siapa yang tepat, dan kebetulan saya lewat di sekolahnya Ibu. Jadi saya teringat, oh ada teman saya di sana, mungkin bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah kepada guru-guru di sana. Dan ya, guru-guru di sana itu banyak yang dikatakan malas, tidak, cuman di sana dia itu datang terlambat. Baik, berarti situasi yang sedang Pak Zul hadapi sekarang ini banyak Bapak Ibu guru di tempat Pak Zul yang datang terlambat ya, dan ternyata Pak Zul bingung ya. Lalu sebenarnya situasi seperti apa yang Pak Zul inginkan ini? Situasi yang saya inginkan yang kondusif. Contohnya datang jam 7, kalau emang sudah jam 7 itu kedatangan jam 7 kan kita mulai beraktivitas jam 7.15. Tapi guru-guru di sana itu datangnya jam 7.30, jam 7.45, sampai ada yang datang jam 8. Jadi kalau saya melihat permasalahan yang dihadapi Pak Zul memang luar biasa ya, dan ini menjadi tantangan tersendiri buat Pak Zul. Kira-kira mungkin dari Pak Zul sendiri ada ide mungkin untuk mengatasi permasalahan tadi yang bisa Pak Zul lakukan? Kalau ide dari saya itu saya harus menjadi yang terdepan untuk membimbingnya, kan sebab ini guru-guru ini kan sudah dewasa. Jadi kalau saya nanti ngomong kamu terlambat datang, kan mungkin tidak etis. Mungkin saya yang akan menjadi contohnya nanti, datang lebih awal jam 7 gitu. Jadi yang Pak Zul akan lakukan adalah menjadi teladan, itu salah satunya. Mungkin ada ide lain mungkin yang bisa Pak Zul lakukan selain menjadi teladan, mungkin dimasukkan dalam program sekolah atau seperti apa? Iya, kalau ide lain di sana belum terbayangkan sih, cumanya itu yang saya bayangkan supaya bisa guru-guru itu bisa datang tepat waktu lah begitu. Jangan sampai dilihat sama anak itu kan, masa anaknya datang lebih dulu terus guru-gurunya belakangan datang, kan apa penilaian dari anak, masyarakat juga kepala sekolah ini yang harus mungkin
sebagai leadership yang menegur atau bagaimana caranya itu untuk menertibkan guru-guru ini, tapi kepala sekolah nyatanya tidak bertindak di sini. Itu yang saya bingungkan. Berarti langkah pertama yang Pak Zul lakukan adalah dengan mencari menjadi teladan ya Pak ya. Kira-kira nih Pak Zul, kalau rencana itu terlaksana, mungkin Pak Zul butuh dukungan apa kira-kira? Kalau misalnya Pak Zul kan jadi teladan, mungkin ada dukungan yang perlu Pak Zul butuhkan mungkin? Seperti apa kira-kira? Biar Pak Zul bisa datang tepat waktu menjadi teladan buat Bapak Ibu yang lain. Ya, dukungan sih harusnya kita didukung oleh kepala sekolah dan juga ada teman yang lebih rajin dari kepala sekolah juga di sana, yaitu guru agama. Nah, guru agama itu setiap hari dia itu mengajak anak-anak murid untuk membaca ayat-ayat pendek. Itu yang jadi dukungan supaya nanti guru-guru ini bisa untuk datang tepat waktu begitu. Rencananya luar biasa Pak Zul. Kira-kira nih kapan nih Pak Zul akan mulai menerapkan rencana yang tadi sudah Pak Zul pikirkan? Tepatnya besok hari Ahad dan itu hari Senin lah kita di saat upacara bendera kan. Oh, di sana juga pas upacara bendera kan nanti siapa tahu saya yang akan jadi pembina ya. Nah, di sana saya akan mengumumkan atau memberikan arahan kepada ibu bapak guru yang datang terlambat itu supaya dia itu mengerti bagaimana sih rasanya datang di awal kan. Enak kalau kita datang di awal itu kita bisa memulai pembelajaran dengan efektif, kita bisa merencanakan sesuatu hal yang belum kita rencanakan bisa terwujud begitu. Tadi Pak Zul pertama idenya menjadi teladan dan ternyata Pak Zul juga akan mencoba menyampaikannya pada saat upacara ya untuk mengarahkan agar semua Bapak Ibu guru juga bisa datang tepat waktu bahkan sebelum bel berbunyi ya Pak Iya, Zul ya. betul sekali. Baik, rencana yang luar biasa Pak Zul. Jadi Pak Zul kira-kira kita kan sudah bincang-bincang tadi Pak Zul memaparkan permasalahan dan ternyata Pak Zul sendiri punya ide nih yang ternyata muncul pada saat proses percakapan kita. Jadi kira-kira kesimpulan apa nih yang Pak Zul bisa dapatkan dari percakapan kita dari awal sampai akhir tadi? Kesimpulannya yang saya dapatkan dari tadi itu yang pertama ya harus menjadi teladan dari rekan-rekan guru saya, teman-teman saya itu, dan yang kedua adalah menginformasikan atau memberikan arahan supaya kita datangnya tepat waktu. Baik Pak Zul, dan ternyata Pak Zul akan mencoba minggu depan ya, Senin depan. Iya, Senin depan. Luar biasa Pak Zul. Baik Pak Zul, saya tunggu Pak Zul gimana berita setelah Pak Zul melakukan rencana ini Pak Zul. Ada lagi bicarakan Pak Zul? Iya, juga saya itu terkait dengan murid sebenarnya, tapi lah itu bisa iya, semenjak saya berbicara dengan itu kan saya lega dan menemukan solusi yang saya jalankan. Ya, kita kita akan hasil ya. Baik. Wah, kan ini saya sudah melihat proses coaching akan melakukan mengenai cerita masalah yang dihadapi. Pengamat proses yang diskusi dari rasa dengan baik dan sama poin lihat tirtanya sudah masuk ya kemudian baik kompetisi ambil dan tadi itu ada dan berbobot secara lihat sangat fokus pada permasalahan itu
Jadi ini ya saya catat yang ini saya sudah tugas nanti ke depannya apa saya melihat ke depannya akan lebih baik dan memberikan solusi terhadap yang lain. Kan? Nah, di sini Bu Yuyu, ada dua pertanyaan yang saya mau tanyakan sama Bu Yuyu. Gitu. Yang tentang itu Bu Yuyu, apa saja sudah Bu Yuyu lakukan terkait ketika dari pengembangan apa yang dialami sama teman. Tadi saya kan fokus pengembangan coaching yang ingin saya kembangkan. Yang pertama tentang mendengarkan aktif, yang kedua adalah bagaimana menggunakannya. Jadi saya melihat bahwa yang saya tadi namanya sudah Bapak mungkin Bapak karena pertama saya berusaha fokus pada kunci saya biar saya tahu fokus mencoba menggali pertanyaan-pertanyaan yang kasih untuk menentukan ternyata ini solusi yang bisa dilakukan sehingga masalah itu bisa penuhnya dari Yuyu ikut sama dengan dan jadi Bu Yuyu memberikan sebuah pertanyaan juga masalah saya juga dari dia mencari atau itu yang saya lihat nah yang ini kira-kira yang Ibu mau setelah proses yang tadi dengan tadi karena tadi saya berusaha menggunakan kompetensi dari coaching yaitu pertama harus hadir kemudian kedua ada mendengarkan aktif dan juga menggali yang berbeda. Jadi mungkin saya mengembangkan ketiga-tiga tidak hanya terakhir juga dengan bertanya kan terkait tujuan. Jadi tentu di proses coaching itu juga tidak pas yang sudah kita bicarakan awal itu kan terkait dengan tujuan, kemudian masalah, kan? Kemudian perencanaan, kira-kira seperti apa untuk melakukan itu? Tentu saya hanya berlatih Pak dan juga saya terus mengasah kemampuan bagaimana menggunakan alur kita pada coaching. Baiklah, Bu, rasa teman kita kali ini dengan coaching yang sudah saya lihat prosesnya cukup biasa dan juga tadi ada proses atau dari Ibu mengembangkan keahlian Ibu sebagai nanti untuk memberikan arahan terus kemudian bisa mengarahkan teman-teman yang ketika ada masalah. Nah, saya rasa cukup baik Bu proses pada hari ini. Harapan saya tentunya Ibu selaku coach besok lagi memberikan hal-hal yang baik yang bisa menemukan masalah-masalah yang rekan-rekan Ibu itu alami. Terima kasih banyak atas waktunya. Demikian Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.